Dwi Kantoro yang selaku Kepala Laboratorium Fisika Material Maju telah memberikan dukungan kepada kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, kami bertiga, saya, Mas Hussein dan Mbak Umi akan menyampaikan materi mengenai XAS atau biasa disingkat SAS gitu, X-ray absorption spectroscopy. Dan sebagai gambaran ini ada flashback ini, gambar-gambar itu ada sejarahnya gitu. Saya akan cerita sedikit. Sebenarnya alat di Thailand yang tadi disebutkan oleh Pak Dwi Kantoro, XLRI ini adalah alat yang fasilitasnya itu diberikan kepada kita sudah cukup lama, dimulai oleh Prof. Darminto dengan bimbingannya Pak Taufik dan Sunaryono yang sekarang sudah menjadi dosen, bukan sudah ya, menjadi dosen di UM di Malang, dosen Mbak Umi ya. Sekarang beliau sudah mengambil peran yang sangat penting di UM, dan pada waktu itu alat di SLRI itu dipakai untuk pengukuran small angle X-ray scattering untuk material magnetik menggunakan bahan alam pasir besi dari Lumajang. Waktu mereka datang ke sana, Mas Yono dan Mas Taufik ini itu pas kudeta di sana, mendarat di bandara, kemudian kudetanya di kota Lipir gitu. Kebetulan tempatnya saya itu kira-kira 3,5 jam dari Bangkok, tidak ada chaos di apa singkatannya, Nakon Ronald Cima itu apa? Pendidikannya apa? Korat ya. Korat. Ya, di Korat itu tidak ada apa-apa, jadi masih bisa dapat data yang bagus, dianalisis, kemudian sampai sekarang itu masih terus menghasilkan karya-karya dari data yang mereka punya itu. Nah, cuma yang digunakan adalah SAX. Pada waktu itu belum sampai pada yang SAS yang sekarang hari ini kita pakai, yang kita diskusikan. Lalu pada tahun 2015, sudah 5 tahun yang lalu, pertengahan itu Dr. Edi Giri dari Batam datang ke ITS membawa tim SLRI ke sini yang tujuannya adalah promosi. Nah, promosinya menarik sekali karena kita dipersilakan untuk menggunakan fasilitas di SLRI itu gratis, disediakan penginapan dan seterusnya gitu. Jadi silakan datang. Kenapa ke Indonesia? Karena dari Indonesia masih sangat jarang yang manfaatkan. Dari tetangga-tetangga dekat seperti Malaysia, Vietnam itu sudah ramai mereka datang ke sana. Alat yang dibuat ini, SLRI ini kan alat yang memang didedikasikan untuk riset internasional, tapi tempatnya di Thailand oleh pemerintah Thailand. Sponsornya itu Putri Raja Thailand. Makanya kalau ini Putri Raja misalnya Yogyakarta mau bikin synchrotron facility itu, wah kita senang ini, karena itu dijamin akan aman gitu, tidak akan diganggu. Di akhir tahun 2015 Pak Sasmoro dan saya janjian kami, saya kebetulan ada acara di Thailand, Pak Sasmoro ngajak janjian, Pak kita ke SLRI lihat fasilitasnya sambil mencari informasi kita bisa apa di sana. Nah, kemudian kami diskusi panjang lebar dengan para saintis. SLRI itu memberikan grant pertama pada tahun 2016 untuk kelompok saya itu risetnya bulan Januari, Pak Sosmoro kalau nggak salah Maret pada waktu kan Maret ya. Nah, kami
saya mengusulkan 2 pengukuran dengan wax, bukan yang sax tapi yang wax. Waxnya itu kayak XRD gitu. Kemudian satunya SAS. Nah, yang wax relatif kami paham. Yang SAS ini sesuatu yang baru. Dan Thailand saya yakin kalau proposal yang kami masukkan pada tahun pertama itu diusulkan sekarang itu ditolak. Tapi karena baik hatinya mereka ingin memperbanyak saintis datang, maka kami diizinkan ukur pada waktu itu. Nah, ini kami mengadakan acara workshop ini salah satunya adalah agar supaya panjenengan semua yang nanti melihat manfaat dari SAS itu cocok dengan eksperimennya, itu bisa mempersiapkan proposal dengan lebih baik. Tidak seperti kami yang tahun 2015 ini. Itu sekali lagi kalau kami mengusulkan dengan cara itu, saya yakin tahun ini kalau mengusulkan ini drop gitu. Ya, moga-moga bisa lebih baik. Dengan informasi yang nanti insya Allah akan kami berikan, maka moga-moga persiapan untuk riset yang berikutnya bisa lebih baik. Nah, tim SLRI kami yang pertama berangkat itu Januari 2016. Tapi uniknya ini, hebatnya timnya Pak Sosmoro, hebatnya Mbak Umi adalah publikasinya duluan Mbak Umi. Publikasi internasional keluarnya duluan Mbak Umi, padahal risetnya selisih 2 bulan, Mbak Umi lebih dulu malah publikasi di Ceramics International. Nah, itu kemudian memberikan kepercayaan kepada kita ya dari SLRI, oh teman-teman di ITS serius gitu. Sehingga grantnya mengalir terus dari 2016 sampai sekarang. Mohon maaf, saya belum pernah dengar proposal kita ditolak belum. Fasilitas masih disediakan menggunakan alat gratis itu barangkali, kecuali sekarang tidak ada biaya untuk dari bandara sampai SLRI-nya dan penginapannya. Kalau dulu itu ditanggung. Nah, jadi istilahnya pakai alatnya gratis, tapi kesananya silakan tanggung sendiri. Nah, dengan itu kita sebenarnya masih sangat untung, karena data yang kita dapatkan itu biasanya kita dapat waktu hanya beberapa hari atau istilahnya shift ya. Shift itu 11 jam, berarti satu hari itu 2 shift. Nah, 2 shift itu bisa dapat cukup banyak data. Nah, insya Allah bisa memenuhi, satu kali datang itu barangkali bisa memenuhi untuk mendapatkan satu informasi penuh. Ya, misalnya mengusulkan 3 hari menggunakan alat bermacam-macam, salah satunya SAS, digabung dengan diffraction-nya ditambah dengan yang lain, itu nanti bisa dapat 1 set. Nah, kalau kita tuliskan menjadi sebuah publikasi sudah sangat layak. Nah, itu kesempatannya baik sekali dan coba kita manfaatkan. Baik, nah berikutnya saya akan sampaikan sedikit mengenai teori atau informasi tentang radiasi sinkroton. Sinkroton itu gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang sangat luas dan dihasilkannya melalui percepatan elektron dengan cara membuat bergerak secara melingkar. Jadi kita tahu dari teori elektromagnetik sederhana di elektromagnetik klasik, setiap partikel bermuatan yang dipercepat akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, mempercepatnya bisa dengan cara linear, bisa dengan cara yang melingkar gitu. Nah, kalau linear, seberapa jauh kita bisa membuat dia dipercepat? Pasti membutuhkan sesuatu yang sangat panjang kalau kita mau dipercepat terus. Kalau melingkar kan dia muter-muter di area itu. Maka reaktor sinkroton itu biasanya berbentuk, dan biasanya semua yang ada di dunia bentuknya adalah gedung melingkar gitu. Karena di dalamnya ada elektron yang diputar-putar gitu. Dengan berputar dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik seperti ini. Pemutarnya adalah magnet. Kita tahu dari hukum Lorentz bahwa kalau ada muatan, partikel bermuatan kena gaya magnet, maka dia akan berbelok gitu, mengikuti R cross F ya. Maka kemudian kita selalu akan mendapatkan percepatan pada elektronnya. Nah, prinsipnya seperti itu. Kita
dapatkan gelombang elektromagnetik. Makanya kalau di Jepang salah satu sumber sinkroton itu disebut sebagai photon factory, pabrik foton. Ini photon factory yang di Tsukuba. Ya, namanya beda-beda. Kalau yang di Thailand ini SLR itu synchrotron light radiation. Itu sebenarnya nggak cocok dengan bahasa itu, karena light itu biasanya cahaya yang panjang gelombangnya yang kelihatan gitu. Nah ini agak tidak sesuai dengan definisinya, tetapi mereka menamakannya begitu. Sebenarnya adalah foton gitu. Baik, kemudian yang ada di dunia ini biasanya ini bentuknya melingkar gitu. Ini yang di Amerika ini ya, di ALS ini. Nah, sumber atau sinkroton itu dilihat kekuatannya dari brightness-nya, kecerahannya. Tadi ada di depan saya kira tadi belakang. Nah ini seperti brightness-nya itu diukur seperti halnya kalau kita melihat ini lilin itu orde brightness-nya hanya 10 pangkat 2, lampu 60 watt sekian, X-ray tube sekian dan seterusnya. Nah dia sangat tinggi. Itu sama-sama foton yang dihasilkan tapi kecerahannya berbeda-beda. Nah itu kemudian dipakai untuk keperluan-keperluan yang banyak untuk riset maupun sebenarnya juga industri ya, radiasi sinkroton itu. Kalau kita lihat dari ini namanya dulu tiap source sebelum SLRI itu daerah yang gelombang elektromagnetik yang dihasilkan kira-kira dari infrared sampai di sana range-nya yang di Thailand itu. Range-nya pada gelombangnya maupun energinya tertentu karena memang bentuknya spektrumnya kontinu, maka kemudian bisa dimanfaatkan dan kontinunya di daerah yang cukup lebar itu. Ini adalah gambaran tentang reaktornya. Ini lebih pas yang ini. Tampilkan dari website SLRI. Ini adalah sumber elektronnya. Sumber elektron itu ditembakkan dari sumbernya secara linier masuk ke bagian yang namanya linak nih, akselerator yang linier. Setahu saya kalau kita melihat di Batam di Jogja itu kita baru punya potongan yang ini doang, kita belum punya yang sini. Jadi, kalau ini ada di Batam Jogja linak ini, tapi kita butuh yang kayak gini. Lengkapannya harus seperti itu. Ini sudah dari satu dipercepat, kemudian masuk di bagian 3 itu untuk membuat si elektron itu mencapai energi 1 giga elektron volt. 1 giga elektron volt, baru kemudian nanti ditembakkan ke ini. Besarnya nggak seimbang ini. Sebenarnya ini kecil ini, yang ini yang besar. Nah ini dimasukkan ke sini, kemudian ditingkatkan kecepatannya, lalu disinilah kemudian radiasi fotonnya itu dihasilkan. Dan karena tadi kan gambarnya itu elektron berputar, dia akan memancarkan secara tangensial radiasi elektromagnetiknya, maka kemudian tangensial ke sana itu ditangkap dengan menggunakan instrumen tertentu. Ada instrumen 1, instrumen 2, semuanya bentuknya itu selalu radial, bukan radial, tangensial ya. Tangensial. Nah, setiap ini dinamakan sebagai beamline. Ada beamline 1, 2, 3, di Thailand ada 8 beamline. Seperti ini, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, beamline 1 itu fasilitasnya di Thailand. Nanti kalau kita pergi ke tempat yang lain, beamline ini bisa jumlahnya berbeda, bisa fungsinya berbeda. Yang biasa kita gunakan, yang tadi wax itu ada di sini. Sekarang yang terbaru
difraksi juga ada di sini. Nah, kalau dulu kami grup saya, Mas Raya, menggunakan XES itu di beamline 8 ini, yang di sini. Tapi sekarang kami menggunakan semuanya di beamline 1 yang disebut dengan MXT, Multi X-ray Techniques. Jadi bisa difraksi, bisa SAS, wax, macam-macam. Ini gambaran tentang spesifikasinya. Tadi ditingkatkan energinya sampai 1,2 giga elektron volt masuk sana. Nah, ini kemudian ada storage ringnya di sini. Lalu di masing-masing itu ada beamline. Baik, nah ini BL8. Pertama kali kami menggunakan ini. Ini tim kami yang pertama kali berangkat ke sana. Saya dedikasikan kepada Mbak Lisa yang salah satunya membuat panduan ini. Mbak Lisa sudah almarhum. Dia membuat, jadi waktu itu master saya minta mengerjakan tesis sambil saya katakan gini, Mbak, Anda buat manual tentang penggunaan SAS itu. Bayangkan kalau selesai nanti catatan yang Anda buat akan dipakai oleh penerusnya, ini kan jadi ilmu yang bermanfaat, terus menerus akan dapat pahala, insya Allah gitu ya. Nah, sekarang ada di Google Classroom yang tadi disampaikan Mas Alif, itu materi yang pengolahan data asas itu tulisan dari Mbak Lisa itu. Kemudian mulai tahun 2019 kami menggunakan BL1 MXT ini. Ini alatnya kayaknya nggak sama gitu. Saya di SLRI yang keluar gambarnya kayak gini ya, lain kecil gambarnya itu, sebenarnya nggak panjang ini. Dan kita bisa menggunakan untuk berbagai kepentingan, difraksi, XES maupun small wide angle di situ. Baik, nah sekarang kita lanjutkan pada teorinya absorpsi sinar X. Sebenarnya semua yang kita lakukan dalam karakterisasi material, terutama kalau berkaitan dengan struktur, itu pasti kuncinya ada di sini. Ada interaksi radiasi dan material. Interaksi itu ya sinar X dengan material apa? SEM itu antara elektron dengan material itu dapat apa? Semuanya akan kembali ke prinsip ini. Maka sebenarnya mungkin kalau kita evaluasi kuliah kita ini, perlu juga ada kuliah yang isinya itu sebenarnya itu nanti terus keluarnya ini jadi gambar seng, ini gambar tank, yang ini jadi difraksi elektron, yang ini difraksi. Intinya ada di interaksi radiasi dan material. Nah, seperti apa interaksinya? Interaksinya adalah kalau ada sinar X yang karena ini adalah absorpsi sinar X. Kalau ada sinar X alias gelombang elektromagnetik atau foton dengan energi di daerah sebelah kanan ya, energinya cukup kuat. X-ray itu terbagi dua, ada soft X-ray, ada hard X-ray. Kalau kita tembakkan ke material, maka material itu akan mengabsorb sinar X-nya ini. Nah, absorpsinya itu semakin tinggi energinya, semakin kecil absorpsinya. Sinar absorpsi versus foton energi datang. Jadi foton yang kita tembakkan itu nanti akan terserap dengan serapan yang penting. Ini dua gambar ini berbeda cerita. Yang ini adalah kalau kita bicara satu jenis atom. Nah, yang sebelah kanan itu unsurnya, makanya disebut sebagai sensitif unsur si XES itu. Kalau kita melakukan pengukuran ke SLRI misalnya dengan menggunakan XES, maka yang pertama kita harus bicarakan adalah kita mau menggunakan atom absorber yang mana. Misalnya kalau saya memiliki, nanti yang diceritakan Mas Husin, misalnya Fe3O4. Nah, ini absorbernya apa? Fe. Apakah Fe itu pada rentang energi yang dipunyai oleh SLRI itu ada di sana? Seperti misalnya
Ini energinya adalah dari 6 kilo elektron volt sampai 10 kilo elektron volt. Nah, kalau kita lihat ini ada CR, nilainya kira-kira 6.000. Ada Mn itu hampir 7.000. Fe ada di sini. Nah, kalau SLRI itu menyediakan range energi foton tadi yang gambar biru tadi itu masuk pada daerah ini, maka kita bisa menggunakan fasilitas di sana. Maka kita harus menentukan dulu ini unsur apa yang akan kita lihat. Kalau Fe misalnya didoping dengan menggunakan Al, nah Al harus kita lihat apakah Al itu adalah unsur yang bisa periksa dengan XES di Thailand. Kalau kita doping dengan Cu, kita lihat Cu ada di sini. Di sini ada. Berarti nanti kita melihat di daerah sekitar 7.000 dan di daerah 9.000 misalnya. Kita bisa apply. Saya mau lihat lingkungannya Fe bagaimana, lingkungannya Cu bagaimana. Ini prinsip terapanya adalah seperti itu. Ini unsur-unsurnya. Kalau kita lihat ini kayak Al sama Si itu warnanya putih itu tidak ada, tetapi kami telah melakukan pengukuran dengan Si di Thailand ini bisa gitu, ada absorpsinya sehingga bisa Al Mas Irham bisa Al belum pernah. Jadi ya persebelahan ini kita cek ini serapannya di berapa kilo elektron volt. Nah nanti kita cek ke saintisnya di sana, bisa nggak Al yang energinya kira-kira sekian, bisanya KH atau LH. Nah ini fisikanya nanti ada di situ, kita menentukan serapannya di mana. Dan kalau kita lihat di tengah ini banyak yang bisa untuk KH yang warna biru, KH bisa. Lalu ada yang LH saja. Yang LH itu unsur-unsur yang di sini. Misalnya yang pernah kami lakukan itu ZR, mana ZR? ZR itu nomor berapa ya? ZR itu tidak bisa menggunakan ini ZR. Nah di Thailand tidak bisa. Kalau ini secara umum kan tergantung pada energi beam lainnya itu. ZR ini kalau di Thailand bisanya yang LH, nggak bisa KH. Jadi kalau kita ke sana tanya energi yang disediakan berapa, apakah masuk di KH atau LS atau dua-duanya. Nah kalau ada dua-duanya, kita usahakan yang KH karena intensitasnya jauh lebih bagus daripada yang LS. Kecuali kalau kita mau mengkaji dari aspek fisik yang lain. Ya. Kalau masalah kualitas datanya, tentu kita berharap dari yang KH, intensitasnya jauh lebih tinggi. Seperti ini kalau kita lihat brightness strength-nya itu kira-kira 2 kali lipat ini. LS dengan KS itu setengahnya. L itu setengahnya. Nah ini kita ambil contoh misalnya besi yang Z-nya 26, energinya sekitar 7112, dia bisa KH. Nah cek SLRI bisa berapa. Kalau misalnya tidak tersedia, unsur ini nggak tersedia di SLRI, kita bisa nyari tempat yang lain. Mungkin di Jepang ada yang memiliki fasilitas lebih bagus, di Amerika kita lihat. Asumsinya sekarang kita masih bisa kemana-mana, ya, tidak bicara corona tadi. Ini perlu saya cerita juga. Sekarang ini memang sebenarnya sampai bulan Juli apa Juni itu SLR itu masih menawarkan slot untuk riset. Terus kemarin itu Februari kalau tidak salah itu masih ada informasi. Silakan kalau mau menggunakan SLRI sampai bulan Juni. Biasanya itu tidak begitu. Kalau kita mau eksperimen antara bulan Januari sampai Juni, proposalnya paling lambat Desember. Gitu. Nanti kalau mau Juli sampai Desember, proposalnya paling lambat Mei atau Juni gitu. Jadi mesti ada selisihnya. Nah kemarin itu kayaknya sisa, terus ditawarkan
masih ada slot, silakan apply. Nah, terus satu rame corona, yang kedua dapat cerita dari Bu Fahmi dan kawan-kawan ke sana ternyata nggak bisa eksperimen sampai selesai. Itu masih beruntung Mas Roni. Mas Roni itu gangguan dapat, maaf bukan langsung dapat gangguan kan, kayak kena apa aja. Ada gangguan pada waktu eksperimen itu hanya satu shift, kehilangan satu shift. Bu Fahmi kelihatan kehilangannya berapa shift itu ya? Sampai selesai ya, 10 hari nggak dapat. Nah mungkin sekarang juga masih itu nggak jualannya, nggak bisa dikendalikan. Lalu kebetulan ya ada isu corona itu. Nah kenapa kok saya memaksa acaranya hari ini? Minggu depan Mas Husain pulang. Gurunya ini Mas Husain sama Mbak Umi. Jadi saya di sini ini sebenarnya provokator, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya provokator ini. Kalau ini mereka nanti tidak ada di sini, ilmu ini sopo sing menularkan. Nah, jadi terpaksa hari ini, besok Mas Husain sudah, nggak tahu mungkin sudah beli tiket hari Minggu gitu. Terus hari Senin nggak ada. Saya kehilangan orang aja. Nah, ini makanya kita adakan acara hari ini kayaknya kok mendadak banget, kok nggak apa siap banget. Sebenarnya tidak. Sudah lama kami bicara, tapi kemudian Mas Husain dalam tanda petik terpaksa memulangkan keluarganya setelah ujian terbuka itu, sehingga sekarang keluarganya di sana cepat pengen pulang. Waduh, kalau gitu sebelum pulang kita workshop dulu saya gitu. Karena sudah direncanakan lama, akhirnya jadinya hari ini. Itu cerita. Ini itu uranio seperti ini, prinsipnya sama. Nah kalau kita lihat kan ada apa namanya unsur itu, ada yang unsurnya misalnya Si, logam Si gitu, atau kalau Si bukan logam ya, kalau mau dikatakan logam Si, Fe itu adalah seperti atom yang terisolasi. Jadi adanya absorpsi, kalau kita lihat gambarnya tadi kan seperti ini, ada dia absorpsi, itu maksudnya sebenarnya adalah adanya terapan energi dari radiasi yang ditembakkan oleh elektron, sehingga energi ikatnya itu terlewati gitu. Dia makanya terus lepas itu. Kalau energinya terlalu kecil ya nggak lepas. Nah itu makanya kemudian transformasi atau transfer energi foton ke elektron di kulit K misalnya, makanya disebut KH itu. K ini lompat, dia kemudian jatuhnya di tingkat energi atau daerah kontinum energi yang kosong. Elektronnya terus bisa nangkring di situ, makanya kemudian terserap. Nah itu kelihatan pada waktu energi ikatnya itu, energi ikat elektronnya itu terpenuhi dengan energi tertentu, maka kemudian naik tinggi. Itulah lepasnya si elektron. Nah kemudian nanti akan ada nih ya, pola-pola yang seperti ini. Satu itu bicara tentang dirinya sendiri, tapi bisa bicara tentang tetangganya. Kalau Fe, makanya kalau Fe yang isolated itu bentuknya cuma gini aja, sudah. Tetapi kalau punya tetangga, itu tangganya ganggu. Nah dia elektron itu keluarnya kan karena radiasi yang ditembakkan itu adalah elektron yang bertenaga tinggi, maka dia menurut De Broglie kan dia bersifat seperti gelombang partikel itu. Nah dia mempunyai gelombang elektron itu, fotoelektron istilahnya, elektron yang dihasilkan dari foton yang tadi itu keluar, kemudian kena tetangganya ngusir balik gitu. Ada gelombang balik, terus ini saling berinteraksi antara gelombang yang keluar dengan yang datang. Nah, jadilah kemudian itu menjadi seperti ada apa namanya, naik turun, itu fluktuasi gitu. Kalau pas naik itu berarti gelombangnya saling interferensi menguatkan. Kalau pas turun itu berarti saling melemahkan. Nah dari situlah kemudian istilahnya kalau kita menggunakan exhaust,
Kalau cuma bicara yang sini saja, sense itu adalah atomnya itu sendiri, Fe-nya sendiri, Si-nya sendiri gitu. Tapi kalau sudah bicara yang daerah kanan ini, bicara tetangganya. Tetangganya siapa? Tetangganya jaraknya berapa? Nah itu coordination number. Kalau atomnya itu biasa-biasa aja, ya SiO2 atau misalnya Fe34 tidak ada doping, coordination numbernya itu ya basic saja. Nah ini ceritanya kalau Mbak Umi atau Pak Swasmoro dan bimbingan-bimbingannya ini kan memang sangat mencukai defects ya. Sangat mencukai defects. Ada struktur apa diganggu-ganggu gitu, nanti sifatnya jadi berubah gitu. Nah itu coordination numbernya bisa jadi berubah gitu. Oleh karena itu coordination number itu menjadi concern yang sangat diperhatikan dalam kajian misalnya dalam dopa. Itu makanya topik yang kita bicarakan hari ini nanti akan terbagi menjadi dua. Saya selah sedikit tentang apa yang akan kita lakukan hari ini. Tadi saya sampaikan oleh Mas Alif. Nanti kita akan melakukan ini ya. Kita hari ini kan workshop, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita kan workshop. Workshop itu berarti panjenengan nanti work itu bekerja. Ada datanya, silakan dikerjakan sebisa mungkin bisa gitu. Itu nanti gurunya yang mereka berdua ini, bukan saya nggak bisa. Gurunya mereka, kalau di fraksi saya ajari panjenengan. Kalau saya ini, makanya begitu beliau berdua pergi, sungguh gurunya Dewi. Kita ke Thailand nanti nyari-nyari mereka, satu di Makassar, Mbak Umi nggak tahu nanti di mana gitu. Nah ini kesempatan hari ini mohon digunakan, dimanfaatkan. Ayo belajar sampai bisa, dengan namanya workshop itu. Cuma materinya itu memang tidak gampang dan waktu kita pendek. Satu nanti bicara tentang pengolahan data SAS atau SINS awal, ya, ada namanya normalisasi dan sebagainya. Kemudian nanti ada kajian tentang SINS, mungkin tidak terlalu lama yang SINS. Lalu ada LCF. Nah ini satu materi ini tadi saya diskusi ulang dengan Mas Husin, Pak kayaknya kalau sampai LCF itu sampai jam 11 dengan cara workshop. Jadi panjenengan kerja sampai tahu caranya nge-LCF itu sampai jam 11. Saya nggak boleh lama-lama ini sebentar lagi saya off ini. Yang penting adalah Mas Husin sama Mbak Umi. Yang siang mungkin hanya eksas yang non-doping. Kalau Mbak Umi bisa nanti masuk yang doping, bagus. Tapi yang penting mulai masuk eksas yang non-doping. Nanti Mbak Umi akan memberikan sedikit tentang yang doping begini. Kalau nggak selesai, kita workshop lagi yang doping, khusus doping bagi yang berminat untuk yang doping. Karena memang ini sesuatu yang penting gitu untuk kalau istilah saya leveling kita ya. Leveling kita sudah sampai Thailand. Kalau saya bicara data difraksi itu, data difraksi mau identifikasi tok saya gitu. Itu kita bisa ngambil sel volumenya, bisa ngambil ukurannya dan lain-lain. Kenapa kita nggak begitu dengan SAS? Gitu? Kita peras habis gitu datanya gitu ya. Ini ilmunya insya Allah sebagian besar sudah kita punya, maka kita usahakan sampai sana. Itu prinsipnya seperti itu. Pengukurannya ada yang transmission, ada yang total yield elektron, kemudian yang fluorescence. Yang ini ditembus, biasanya ini yang kita pakai itu yang pantul gitu istilahnya ya. Cara mengukurnya. Jadi sampelnya preparasi tergantung, ada yang binti letakkan tegak gitu atau yang gini kemudian dipantulkan seperti difraksi teknik material misalnya. Terbagi menjadi dua. Sense ini adalah energi. Jadi sense itu ada tentang energi yang kira-kira dari istilahnya E0 itu energi ikatnya elektron. Itu rentangnya kira-kira plus minus 50 elektron volt, pendek gitu. Jadi bicara atom itu sendiri. Lalu ada yang exhaust itu sampai biasanya 100, 1000 ya. Bocoran bisa 1800 sampai 1000, banyak gitu. Mau melihat tetangganya. Tetapi tangga yang dilihat itu juga nggak bisa jauh-jauh. Biasanya ordernya 10 angstrom dari tempat dia. Ya 10 angstrom kalau tingkatnya atomik sudah jauh. Jadi bisa melihat tetangganya
sampai sejauh 10 angstrom. Ini kalau change exhaust itu misalnya kita bisa melihat perbedaan tingkat oksidasi. CR3 dengan CR6 itu berbeda patternnya. Kita bisa menganalisis bagian itu. Kalau yang exhaust itu tadi jarak, ini misalnya absorbernya jarak dengan atom ini yang terdekat berapa, kedua terdekat berapa, dan seterusnya. Nah, pentingnya apa? Ini biasanya kita pakai untuk konfirmasi. Ini misalnya contoh yang terakhir itu Mas Roni melakukan doping Cu pada material LiFePO4. Maunya mau mendoping Cu itu untuk menggantikan posisi Fe. Ternyata tidak semua Fe yang dikehendaki, misalnya 0,3% Cu ditambahkan masuk 0,3 semua. Ternyata tidak semuanya masuk. Loh, kemana dia yang sebagian? Ternyata ngisi Li-nya. Kalau gitu kita nggak bisa hanya lihat Fe-nya saja, maka kemudian spektrumnya harus kita punya yang Fe maupun Cu. Baru ketahuan selanjutnya diukur tetangganya ada Fe-nya, satunya tetangganya ada Li-nya. Oh, dopingnya berarti sebagian ke sini, sebagian ke sana. Itu kita lihat. Jadi itu akan memperkuat argumentasi kita. Sebelumnya hanya mengklaim gini, menurut si X, Cu itu bisa mendoping Li. Nah, kemudian kalau kita tanya punya kita, emang benar punya kita juga gantikan Li? Maka kita harus melakukan sendiri, ya, mengamati sendiri. Itu kemudian diukur, terbukti bahwa Cu itu sebagian menggantikan Li. Ini saya tulis ulang, tadi sudah saya sampaikan, dikeluarkan kira-kira sampai 10 angstrom. Ini masalah energi, misalnya kalau CuKS itu 9.000, ini dari sini sampai ke sana itu 9.000. Kalau FeKS 7.000, jadi kita harus memilih absorbernya apa. Ini kalau konfigurasi elektrolit dari perpindahan tadi, absorption itu, ini ada yang namanya break edge. Edge-nya itu di sini, yang tinggi ini, itu yang melepaskan elektronnya. Nah, break edge itu hanya memindahkan dari 1S ke 3P ini. Nanti ada serapan, dia bisa masuk di sini. Misalnya ya, kalau ada kekosongan di sini, maka kemudian ada serapan kecil. Itu ada penyebabnya 1S3D yang ini, yang split ini itu lemah. Kalau lemah ya kecil, kalau yang intens dia akan tinggi. Maka ada struktur elektroniknya bisa kita lihat dari spektra itu. Ini contoh kalau oxidation state Cu2+ sama Cu3+ itu edge itu berarti yang ini kalau diambil turunannya dari plot ini, dia nanti akan kelihatan yang paling tinggi. Itu biasanya kira-kira ya di tengah-tengah sini, itu nanti ketemu edge-nya, lalu puncak maksimumnya yang di sini itu akan bergeser. Jadi E0-nya akan bergeser, puncaknya akan bergeser. Semakin tinggi energinya, maka oxidation state-nya akan meningkat. Cu3+ lebih ke kanan dibandingkan dengan Cu2+. Itu yang dimaksud oxidation state. Ini contoh yang sudah dilakukan oleh Mbak Anissa yang sekarang ada di UM ya. Ini misalnya mengambil diferensialnya untuk melihat E0-nya. Nah, ini E0-nya itu diferensial atau turunan yang paling tinggi. Jadi ini slope yang paling tinggi di sini, itu yang diambil sebagai E0. Lalu kita lihat ini kalau ada Cu-nya, di doping Cu ini sama-sama ini, kalau lihat dari sini kayaknya nggak ada bedanya, sama semua. Tapi ternyata kalau diambil angkanya, dia sedikit bergeser. Yang semakin tinggi Cu-nya, angkanya sedikit naik, E0-nya juga pre-edge itu yang ini di sini ada puncak kecil. Ini pre-edge,
kemudian edge-nya itu yang di sini atau diferensial ya. Nah, ini pre-edge-nya, ini edge-nya. Di list angkanya kira-kira 7112. Kalau diambil semua yang di doping ini kira-kira 712. Lalu kita bandingkan dengan standar FeO diukur sendiri, Fe2O3 diukur. Nah, ternyata pre-S-nya FeO itu 7112. Ini meyakinkan kita bahwa LFP itu berarti Fe-nya itu berada pada oksidasi 12. Berarti cocok gitu. LFP itu Fe-nya 12. Li Fe O3 mestinya kan Li Fe PO4. PO4 itu 3, Li Fe itu mestinya Fe PO Fe 3 PO 2 Fe 3 PO 3 gitu. Fe PO mestinya gitu. Karena ada Li-nya mengambil satu bilangan oksidasi, Fe-nya 12. Oh, cocok gitu. Nah, ini memantapkan keyakinan kita. Oh, berarti betul LFP-nya jadi gitu. Ini contoh yang lain, kalau dilihat di batu besi ini diolah dengan HCl, ternyata angkanya itu yang standar ini diambil dari E0 nya 7119, yang Fe3+ itu 7125. Nah, kalau diukur batu besinya ini dekat yang ini. Yang ini lagi 13. Oh, ini berarti 13-nya lebih mendominasi. Yang ini Fe12-nya mendominasi. Kalau kita lihat FeCl2 ini berarti F-nya 12. Mendekati, mendominasi. Tapi tidak bersama. Oh, berarti mungkin masih ada 13-nya masih ada. Kalau kita lihat berarti ada 13-nya, kita harus menggunakan LCR kalau ini. Berapa persen? Nah, nanti LCR akan ditetapkan oleh Mas Husin. Ini membandingkan kalau dibuat dengan bahan alam dengan bahan komersial, angkanya mendekati, tetapi ternyata porsinya sedikit berbeda ya, antara dengan bahan alam dengan komersial. Terusnya keduanya itu didominasi 12, kan dekat ini semua. Jauh dari sini berarti ini lebih banyak. Tapi semuanya di atas ini, berarti semuanya ada 12-nya, ada sedikit 13-nya. Ini contoh yang lain, ini gambaran tentang apa namanya electrolysis dari disertasinya Mas Husin. Kalau kita lihat yang 13 itu peristiwa perpindahan fotoelektronnya kira-kira seperti ini, saya singkat saja. Nah, kemudian dari disertasinya Mas Husin juga, kalau kita melihat Fe34 yang diproses dengan pH yang berbeda-beda 9, 10, 11, ternyata Fe34 itu kan FeO.Fe2O3. Sama-sama ada Fe-nya di situ. Porsinya ternyata bisa ketahuan berbeda. Semakin tinggi pH-nya, ternyata semakin rendah 12-nya. Nah, itu kemudian bisa dikaitkan dengan sifat magnetnya, karena sumber magnetnya adalah Fe12-nya. Itu informasi dari RCF ini kemudian menjadi penting untuk menjelaskan kenapa kok materialnya ini sifat magnetnya begini. Ini hasil dari RCF. Nah, ini saya lewati saja. Ini kemudian kita ke exhaust. Seperti tadi sudah saya singgung, kalau dia atomnya tunggal, Fe saja gitu. Begini, kalau ada tetangganya akan terganggu dengan ada osilasi seperti itu. Nah, osilasi itu kalau ini absorbing atomnya, tetangganya itu kemudian akan memantulkan gelombang elektron balik, sehingga kalau yang biru ini, kalau digambarkan tidur ini, yang biru ini kalau tidak ada tetangganya, yang merah itu kalau ada tetangganya, jadi terganggu. Gelombang yang keluar diganggu oleh yang datang, kemudian terdeteksi di dalam absorpsi itu, sehingga kemudian kita bisa menganalisis tetangganya siapa, ngapain gitu di situ, ganggu betul apa tidak. Dari disordernya kita, kalau nilainya tinggi berarti si tetangganya itu sangat mengganggu. Ini gambaran yang lain, ini atom absorbernya.
kemudian gelombang yang ini, yang photoelectron wave itu keluarnya, kemudian ini ada yang backscatter, yang balik, ini berinteraksi dengan ini. Nah, interaksi antara kedua itu bisa konstruktif, bisa destruktif. Kalau konstruktif berarti menghasilkan puncak absorpsi, kalau destruktif pas ada lembahnya. Dengan energi yang divariasi tadi 7112 misalnya, kita tembaknya mulai dari, bukan tembaknya begini, tapi kan dia ditembak terus karena spektroskopi ditembak dengan berbagai energi, tapi ditangkap pada range energi. Seolah-olah kita nembak misalnya dari 7000 tak tambah 7001, 7002 terus sampai 7500 sudah. Nah 7100 kan kelewatan. Ketika kelewatan dia naik. Tapi secara eksperimental tidak begitu. Yang ditembakkanlah energinya bermacam-macam dari 7000 sampai 7500 misalnya. Terus dikumpulkan sinyalnya ke 1, 2, 3. Nanti pada 7112 kelihatan ada absorpsinya yang sangat tinggi. Ini kemudian persamaannya sudah fix seperti ini untuk exact, tapi tidak ada persamaan yang fix untuk sense. Jadi sense itu yang atom sendiri, yang exact itu yang ngomongkan tetangganya. Jadi justru yang exact itu persamaannya sudah ada, sudah diyakini kebenarannya, eksperimental sudah dikonfirmasi gitu, modelnya sudah cocok. Tapi mana saya balik sedikit ke sini. Nah ini kalau kita bicara atom sendiri, sampai ya saya juga bertanya ini benar nggak ya kalau menjelaskannya begini, sense itu. Jadi berulang-ulang saya diskusi dengan teman-teman, saya sama nggak yakin ini. Maksudnya apakah di fenomena sense ya, cuma diri sendiri itu ternyata malah lebih sulit daripada kalau bicara tetangganya yang ini memberikan interaksi balik. Seolah punya pesan ini. Kita ngatasi diri kita ini lebih sulit daripada ngerasani wong liya gitu. Kalau ngerasani wong liya gampang gitu. Tapi nek ngomong kayak dewi angel gitu. Iya ya. Ini persamaan yang lain yang digambarkan lebih fix. Ini yang biru adalah coordination number, yang merah itu adalah scattering propertiesnya, kemudian ada R itu jarak antar atomnya, tentu saja dengan absorbernya, lalu ada sigma kuadrat itu adalah bagian ini, dia adalah kuadrat dari disorder. Jadi dia memperlihatkan gangguan tangganya. Ini pesan juga ini, ojo kakek ganggu tonggo ini. Kalau ini nanti kalau kita disas kelihatan, oh sigma ini jenengan gede, jenengan ganggu tonggo ya. Ini sigma kuadrat yang menggambarkan disorder. Jadi kalau kita dalam analisisnya nanti yang dijelaskan oleh Mas Husin dan Mbak Umi, ada data aslinya itu ini dalam persamaan exhaust, absorption, kemudian diolah, diplot seperti ini, kemudian di Fourier transform. Nah di Fourier transformnya itu ketahuan kalau diambil ini adalah R, ini adalah Fourier transformnya. Puncak-puncak ini memperlihatkan tetangganya, posisi tetangganya. Jadi ini yang biru itu tetangga nomor 1. Ini absorbernya maksudnya. Tetangga nomor 1 ketahuan ada yang ganggu pada jarak sekian. Ada tetangga di jarak sekian. Nah, ini bukan perumahan ini, berarti rumah kampung, jaraknya kan beda-beda. Perumahan sama terus nih. Nah ini yang dimaksud ini 10 angstrom tadi, tetangganya sampai 10 angstrom. Analisis yang kita lakukan harus sesuai. Kalau kita menganalisisnya, jadi software yang kita pakai itu akan memberikan informasi seolah-olah sakarepe dhewe gitu. Wis datanya tak kasih, silakan pilih. Nah kalau kita ngasih atau memilih jendela analisisnya itu hanya misalnya 5 angstrom, jangan ngambil yang 6 angstrom, berarti nggak termasuk yang dianalisis gitu. Yang dilaporkan yang 6 angstrom. Kita harus memperhatikan di mana daerah analisisnya, kemudian kita lihat puncak-puncaknya, nanti akan ketahuan tetangganya ada pada jarak berapa saja. Kemudian kita tampilkan
Ini gambaran tadi, sinyal-sinyal tadi. Kemudian akan ketahuan ini datanya sebenarnya sederhana, tapi tidak sederhana. Datanya cuma dalam tanda petik FE34, tapi analisisnya juga tidak sederhana. Nanti Mas Husin akan menceritakan ini. Ini jarak terhadap tetangga O yang pertama itu sekian, terhadap FE sekian. Nanti sampel yang kedua sekian dan sekian. Nah ini kan ada perbedaan-perbedaan, bisa kita analisis. Jadi kita dapatkan, oh ini dulu ya, combination number-nya tetap, dianggap tetap karena tidak ada defect. Kemudian R-nya itu kita dapatkan angkanya dari analisis. Kemudian ini juga keluar angkanya relatif kecil-kecil, gangguannya, disordernya tidak besar, wajar saja karena dia hanya FE34. Tapi kalau diganggu dengan sesuatu yang sifatnya doping, yang mungkin ada interaksi antar secara elektronik gitu, nah, bisa jadi dia akan mengganggu, angkanya bisa tinggi. Nah dari situ kita bisa menganalisis lebih jauh. Ini kalau di difraksi ini GOV-nya, UF-nya, kecocokannya kalau kita lihat ini 2,3%, 2,3%, 1,4, 1,9. Ini berapa kecocokannya? 2 ya, 2%. Kalau di bawah 2% ini. Itu kira-kira teori tentang XES. Jadi XES dengan sinkroton adalah teknik analitik karakterisasi yang potensial untuk memperkuat argumentasi hubungan antara struktur, terutama struktur lokal dengan sifat material. Kemudian fasilitasnya relatif mudah dijangkau. Moga-moga gangguan virus corona segera hilang, kita bisa punya akses lagi ke sana. Dan kualitas suaranya sangat baik. Apa yang kita tulis, asalkan kalau data itu hampir selalu datanya bagus. Masalahnya kelihatannya lebih banyak pada bahwa yang kita lakukan itu mungkin tidak pas. Ya makanya perlu belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah. Ini belajarnya berarti kan mendalam. Kalau di bahasa Jawa itu menggedung banget sampai kemudian keluar angka yang sangat meyakinkan. Kemudian kita bisa laporkan dengan tadi seperti tadi, lalu kita bisa ceritakan di level internasional ini. Alhamdulillah sampai sekarang berarti kita tadi Pak Tri menyebutkan sintesis material insya Allah oke gitu. Pengukuran data kalau kita insya Allah oke. Nah masalah kita sekarang lagi gimana kalau sudah dapat data lalu mau diapakan. Data difraksi sudah saya sampaikan itu bisa sampai ukuran kristal, bisa sampai komposisi. Nah sekarang kalau kita dapat data XES kita apakan. Itulah insya Allah yang akan disampaikan oleh Mas Husin dan Mbak Umi supaya kita nanti bisa masuk ke level yang lebih tinggi dalam kajian di grup material kita. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, jangan lama-lama biar waktu untuk Mas Husin bisa lebih banyak. Pertanyaannya jangan bagaimana caranya. Kalau tidak kan nanti saya ditunggu. Tidak ada Mas Alif. Berarti sudah cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.